Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Awani Mawardi. Saya mahasiswa Universitas Pemula, jurusan PPKN semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, yaitu kompetisi dasar 3.2, menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan, yaitu materi bab 2, kelas 10 SMA. Pelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian bisa mampu mengidentifikasi wilayah negara Republik Indonesia, juga mampu membandingkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, mampu mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, serta mampu menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Oke, kita masuk ke materi. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat di peta. Di peta itu ada warna berbeda-beda, ada yang warna biru, warna hijau. Itu kita tahu itu bisa disebut dengan daratan sama lautan. Di situ ada batas-batas negara, baik negara Indonesia maupun negara lain, dan warna negara lain itu pun berbeda-beda ditandai. Nah, setiap negara pasti punya wilayah dan batasnya masing-masing. Berdasarkan pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dalam wilayah yang batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah Indonesia dapat dibedakan jadi 3 macam, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Wilayah laut Indonesia itu dibagi jadi zona laut teritorial, yaitu garis khayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah garis laut lepas. Yang kedua ada zona laut landas kontinen, yaitu dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE. Adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Artinya, di dalam zona ekonomi eksklusif ini yang bisa mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan permasalahan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Di mana batas wilayah Indonesia? Jadi, untuk menentukan wilayah batas suatu negara itu bisa dibatasi dengan tubuh, sungai, laut, ataupun hutan. Nah, Indonesia sendiri ada batas-batasnya, yaitu dibagi jadi 4. Jadi, wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia. Yang pertama itu wilayah sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia atau bagian timur. Tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daerah Indonesia. Yang kedua, batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Yang ketiga, wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini itu sudah menyepakati kesepakatan bilateral. Yang keempat, wilayah Indonesia sebelah selatan, yaitu berbatasan langsung dengan Timor Leste. Ya, kita tahu Timor Leste juga adalah wilayah Indonesia, termasuk ke negara Indonesia jadi satu provinsi. Jadi wilayah bagian selatan itu kita berbatasan langsung dengan wilayah negara Timor Leste. Kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pertama, penduduk dan bukan penduduk.
Penduduk Indonesia adalah orang yang berada di suatu wilayah yang menetap dan tinggal di sana. Sedangkan orang yang bukan penduduk adalah orang yang ada di suatu negara tapi tidak untuk menetap atau tinggal di situ. Misalnya, saya tinggal di negara A. Saya di negara A dan saya tempat tinggal di negara A. Tapi bagaimana kalau ada orang luar yang tinggal di negara A dan menetap di negara A? Itu ada ketentuan berlaku. Jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum diakui sebagai anggota dari negara itu sendiri. Nah, sedangkan bukan warga negara adalah orang asing atau orang luar atau juga warga negara asli, kalau misalnya warga negara. Yang mengatur warga negara itu adalah pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi menurutnya itu yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asli yang bertempat tinggal di Indonesia atau menjadi warga negara dan penduduk yang dalam undang-undang. Nah, bagaimana orang luar bisa menjadi atau warga negara asing bisa menjadi WNI atau menjadi orang warga negara Indonesia? Nah, biasanya itu dilakukan karena orang-orang itu bisa mengajukan diri karena dia bisa berjasa. Nah, yang sering kita ketahui itu bisa di bidang olahraga yang sering banget kita lihat. Nah, bidang olahraga seperti sepak bola banyak dinaturalisasi jadi dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Itu berdasarkan hukum ada atau itu sendiri. Kita masuk ke C, yaitu kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Agama yang diakuinya juga lumayan banyak. Nah, jadi di sini kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu maksudnya kita bebas memilih untuk memilih agama apa sih yang kita mau. Nah, di Indonesia gitu ya, tentu saja walaupun negara kita itu negara yang banyak Islamnya, jadi hampir berapa persen itu banyak Islam itu. Tapi kita tidak boleh dipaksakan bahwa orang itu harus masuk Islam, karena di sini ada pesannya juga. Nah, dalam kemerdekaan beragama dan kepercayaan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 yang isinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Jadi intinya di sini tidak ada paksaan sama sekali, baik itu pemerintah, orang tua, bos, pejabat, siapapun tidak boleh ada unsur paksaan dalam memilih kepercayaan atau agamanya masing-masing. Didukung dengan pasal 29 ayat 2. Jadi pemerintah, intinya di situ pasal itu pemerintah menjamin bahwa kita berhak untuk memilih agama dan untuk beribadahnya. Jadi ada perlindungan dari pemerintah. Membangun kerukunan agama. Di sini intinya kita sama-sama bertoleransi, sama-sama menerima perbedaan walaupun kepercayaan kita beda, walaupun agama kita berbeda, tapi kita harus bisa saling melindungi, mendukung, menghargai apa yang mereka punya, apa yang mereka percayai. Jadi mendukung bukan berarti kita ikut-ikutan nabuin, mendukung berarti kita ya tidak mengganggu. Pendapat toleransi seperti kerukunan umat beragama, waktunya kita ada acara Islam sebelum bulan Ramadan. Jadi agama lain juga menghargai itu adanya bulan Ramadan dan mereka tahu bahwa itu adalah acara agama Islam. Begitupun sebaliknya, misalnya ada acara-acara misalnya hari Paskah dan hari itu kita tahu dan itu adalah acara itu untuk menghargainya, kita tidak mengganggu mereka seperti itu. Bagaimana jika ada orang-orang yang malah salah paham, malah saling meledek antar umat beragama, antar golongan, antar
pejabat. Nah, di sini tadi kita sebutkan Undang-Undang Pasal 58 sampai 59 itu kita dijamin. Di sini juga tergantung kesadaran kita. Setiap agama pasti tidak akan mengarahkan orang tersebut untuk berbuat buruk. Jadi setiap agama pasti mengarahkan orang itu untuk selalu berbuat baik. Tidak mungkin setiap agama itu melakukan hal yang jelek ataupun orang-orang yang berbeda dari kita. Kita pembahasan pertahanan dan keamanan negara kita sendiri. Nah, pertanyaannya siapa sih yang bertugas untuk mempertahankan dan keamanan di negara kita? Jawabannya bukan orang lain, tapi kita semua yang ada di negara ini. Ya, kita semua. Walaupun ada petugasnya yang ke pertahanan negara itu ada TNI, yang keamanan dan polisian, tapi untuk seluasnya umumnya itu semua warga negara itu wajib mempertahankan dan mengamani keamanan yang ada di negara kita sendiri. Nah, disebutkan dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 sampai ayat 5 bahwa setiap warga negara berhak untuk mempertahankan dan keamanan negaranya. Walaupun kita tahu pertahanan itu ada TNI, terus TNI itu ada 3, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat. Masa nggak cukup? Bukan masalah nggak cukup. Kita selaku warga negara dan penerus, jadi kita mempertahankan itu bukan masalah adu kekuatan, tapi ideologi juga harus dijaga. Nah, walaupun ada polisi, tetap kita selaku warga negara harus menjaga keamanan, karena biasanya keamanan itu di dalam negeri juga ada. Bagaimana menyadarkan orang-orang untuk ikut serta? Nah, contohnya apa sih ikut serta untuk mempertahankan negara, untuk memberikan ketertiban negara? Kita dengan cara apa sih? TNI kan bisa jadi prajurit. Kita sebagai contohnya, saya sebagai mahasiswa, kita harus bagaimana untuk mempertahankan sebuah negara? Ya, kita harus melestarikan budaya kita, harus semangat dalam belajar, harus berprestasi dan ikut lomba. Misal itu yang kayak ikut serta dalam perlombaan sepak bola jadi timnas, itu termasuk membela negara. Nah, untuk kita yang kayak saya nggak bisa apa-apa, contohnya kita bisa dengan belajar dan tidak menjadi bodoh, itu salah satu untuk membela negara. Supaya apa? Supaya kita tidak dijajah lagi, bukan dijajah sebagai orang sebagai dari zaman dulu, tapi dijajah dengan ideologi luar negeri. Jadi kita harus belajar supaya tidak dibodohi. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya mahasiswa dan lagi belajar. Mudah-mudahan dengan belajarnya saya, kemampuan saya bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.